Halo, selamat datang kembali di Panci Channel. Channel yang membahas tentang otomotif, dunia hobi, wisata, peluang bisnis, serta tips dan trik. Dalam konten otomotif kali ini, kami akan membahas tentang rak setir mobil dengan topik bahasan, gejala rak setir rusak dan komponennya. Kaki-kaki mobil menjadi bagian yang harus diperhatikan pada kendaraan mobil. Perilaku pengendara yang ngawur bisa merusak bagian kaki-kaki, khususnya rak setir yang berfungsi menghubungkan dengan lingkar kemudi. Fungsi utama dari rak setir adalah sebagai penghubung antara kemudi dengan roda serta suspensi yang termasuk bagian dari kaki-kaki mobil. Perannya sangat besar, khususnya untuk mobil dengan power steering. Komponen ini mudah rusak yang gejalanya dapat dideteksi sejak dini. Apa saja gejala serta penyebabnya bisa simak setelah yang satu ini. Gejala kerusakan rak setir yang harus diwaspadai. Kerusakan yang terjadi pada komponen penghubung setir dengan kaki-kaki mobil ini berakibat sangat berbahaya. Efeknya adalah Anda akan merasa tidak nyaman mengemudi karena akan terasa kehilangan kendali roda. Kehilangan kendali otomatis mempermudah terjadinya kecelakaan yang sangat berbahaya. Membiarkan kerusakan terus-menerus juga tidak baik, karena biaya perbaikan akan bertambah besar. Rak setir adalah komponen yang cukup mahal dan sulit untuk diperbaiki. Anda harus bersiap kantong jebol jika memang harus menggantinya. Oleh karena itu, memperhatikan gejala rak setir rusak berikut ini akan membantu Anda mendeteksi lebih dini. Pertama, setir yang bergetar. Gejala pertama yang sangat terasa adalah setir yang digunakan terasa bergetar atau oblak ketika Anda membelokkan ke kanan atau ke kiri. Anda bisa mencobanya dengan membelokkan setir atau memutarnya hingga mentok. Tidak hanya bergetar saja, beberapa gejala bahkan akan mempersulit Anda untuk memutarnya. Baik itu pada saat dikendarai atau posisi mesin mati, setir akan menunjukkan gejala yang sama. Secara umum, alasan mengapa setir bergetar adalah karena rak setir sudah mengalami keausan. Sudah pasti kerusakan akan bertambah parah jika Anda tidak segera memperbaikinya. Kedua, muncul suara memekik pada bagian roda. Suara juga bisa menjadi cara mendeteksi kerusakan, khususnya pada bagian roda depan. Munculnya suara lebih ke arah memekik atau berdengung ketika Anda melaju di kecepatan yang rendah. Kondisi yang terjadi adalah biasanya busing pada rak setir mengalami robek, sehingga kotoran dan juga air akan masuk. Selanjutnya, suara akan muncul dan cenderung berisik di bagian roda depan. Apabila muncul suara ini, Anda tidak perlu panik, karena bisa langsung diatasi di bengkel resmi terdekat. Ketiga, kebocoran pada seal. Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah pada mobil yang belum menggunakan sistem Electronic Power Steering atau EPS, biasanya gejala yang muncul adalah terlihat rembesan oli pada bagian seal. Sudah pasti penyebabnya adalah masalah di rak setir. Untungnya, jika yang terjadi adalah kebocoran ini, Anda masih bisa mengatasi dengan mengganti seal. Oleh karena itu, jika melihat kebocoran, Anda tidak boleh menunda lagi untuk langsung ke bengkel. 4. Setir terasa berat ketika dibelokkan. Pernahkah Anda membelokkan mobil namun setir terasa berat padahal sudah menggunakan power steering? Alasannya hanya satu, yaitu kerusakan pada rak setir. Efeknya adalah Anda tidak bisa membuat kendaraan berjalan lurus. Meskipun sudah meluruskan lingkar kemudi, namun roda akan berjalan sendiri ke kanan atau ke kiri. Anda pun kehilangan kemudi pada roda dan sangat berbahaya sehingga bisa menimbulkan kecelakaan. 5. Tumpulnya gigi pinion dan harmonika. Gejala terakhir yang perlu diperhatikan adalah tumpulnya komponen gigi pinion dan harmonika. Komponen ini mudah tumpul karena gesekan yang tidak dibantu dengan pelumasan.
Debu dan kotoran yang menempel akan merusak gigi pinion dan harmonika pada saat setir diputar. Jika gejala ini yang muncul, maka solusinya hanyalah dengan mengecor gigi tersebut sehingga membentuk yang baru. Selain itu, penahan oli juga perlu diganti yang baru, khusus mobil yang masih menggunakan power steering model Fluida. Penyebab kerusakan rak setir. Semua gejala kerusakan tersebut bisa kapan saja terjadi, dan Anda tentunya akan merasa kaget. Padahal kerusakan tersebut bisa terjadi karena penggunaan kendaraan yang salah. Banyak sekali penyebab umum yang berasal dari tingkah laku cukup kasar dari pengemudi ketika berkendara. Penyebab berikut tentunya harus mulai Anda perhatikan dan tinggalkan jika ingin mesin dan semua komponen mobil lebih awet. Pertama, sering berkendara di jalan berlubang. Kebiasaan melewati jalan berlubang yang terus-menerus dilakukan tak hanya merusak suspensi mobil tetapi juga rak setir. Jalan yang berlubang akan menimbulkan guncangan yang besar terhadap kaki-kaki mobil terutama sambil ngebut. Jalanan berlubang akan berimbas pada robeknya busing rak setir dan kotoran mudah masuk. Karena hal inilah bunyi memekik pun akan muncul. Kedua, posisi ban tidak lurus ketika parkir. Pernahkah Anda memperhatikan mengapa posisi ban harus lurus pada saat parkir? Karena banyak efeknya pada komponen kaki-kaki mobil. Posisi ban yang berbelok saat parkir juga akan membuat robeknya rak setir dan kinerjanya lama-kelamaan menurun. 3. Setir diputar mentok dalam waktu lama. Pada saat berkendara atau parkir, Anda juga harus memperhatikan posisi setir. Ban yang berbelok otomatis, setir juga tidak dalam posisi lurus. Jika Anda sering melakukannya, bahkan posisi setir mentok, maka bersiaplah mengalami kerusakan. Efeknya adalah karet pinion rak setir memiliki suhu yang terus bertambah. Pada titik tertentu karet akan mudah sobek. 4. Kerusakan power steering. Khusus power steering yang menggunakan sistem hidrolik, jika rusak seperti muncul rembesan oli, maka dampaknya mempengaruhi rak setir. Minyak power steering yang kurang atau karena tabung bocor akan mengurangi tenaga sehingga setir pun terasa berat. Baiklah, sekarang kita akan berbicara mengenai komponen pada rak setir. Kenyamanan berkendara Anda akan terganggu jika salah satu komponen dari rak setir ini bermasalah. Ada beberapa komponen pembentuk yang penting untuk diperhatikan seperti berikut ini. 1. Roda gigi pinion. Komponen ini bentuknya roda gigi yang dihubungkan ke universal joint dan steering column. Roda gigi ini juga dihubungkan ke rak sehingga pada saat berputar maka rak bisa menggerakkan roda ke kanan dan ke kiri. Kedua, batang rak. Komponen ini fungsinya adalah meneruskan gerak putar dari roda gigi pinion serta merubah arah putar. Hasilnya adalah gerakan mendatar ke kanan dan ke kiri yang akan diteruskan ke roda depan. 3. Ball joint merupakan komponen rak setir berupa sambungan peluru yang menghubungkan semua sambungan di sistem kemudi, berupa sambungan baja yang kuat namun lentur. 4. Rumah gigi kemudi disebut juga dengan rumah rak yang fungsinya adalah tempat silinder yang di sampingnya berfungsi sebagai tempat piston pada power steering. 5. Tie rod, sambungan lengan kemudi yang fungsinya adalah menghubungkan rak melalui ball joint dan menuju ke knekel roda. 6. Boot steer merupakan karet penutup dan seal yang mencegah debu serta kotoran masuk sehingga sambungan ball joint tidak kotor. Bagian inilah yang mudah rusak jika perilaku pengemudi buruk dan untungnya masih bisa diperbaiki. Demi menjaga rak setir tetap dalam kondisi baik, Anda harus rutin untuk servis jika sudah mencapai jarak 10.000 km. Ketika gejala kerusakan muncul, Anda juga perlu sesegera mungkin ke bengkel resmi atau bengkel kepercayaan rekan-rekan semua untuk melakukan pemeriksaan. Oke, itulah gambaran tentang mendeteksi gejala awal kerusakan rak setir serta komponen-komponen pada rak setir. Semoga
bisa memberikan wawasan kepada rekan-rekan semua dan lebih smart lagi ke depannya, dan bisa mendeteksi kerusakan-kerusakan secara mendetail. Semoga konten ini bermanfaat. Silakan subscribe, like, dan komen, dan share tentunya jika merasa bermanfaat untuk rekan-rekan yang lainnya. Ciao, sampai jumpa di konten kami berikutnya.